Kalau kalian ingin mendapatkan penjelasan yang paling sederhana tentang apa itu personal branding, maka satu kata dalam bahasa Indonesia yang akan mewakili segalanya itu adalah pencitraan. Pencitraan itu 11-12 atau sama dengan personal branding. Kita coba simak mungkin 9 tahun atau 8 tahun yang lalu. Kalau kamu dengan kata-kata pencitraan, sosok siapa yang ada di benakmu saat ini? Saya ulang ya, pencitraan. Kemungkinan Pak Jokowi ya. Seenggaknya bagi saya itu Pak Jokowi. Begitu ada kata-kata pencitraan, pasti di benak saya ada wajahnya Pak Jokowi. Karena entah itu serangan dari yang tidak suka semua yang dilakukan Jokowi itu pencitraan, maka tetap aja itu menjadi uh, apa ya keyword yang relate ke sosok tersebut. Sama seperti misalnya ada istilah uh, kalau kalian nggak ngerti politik, nggak ngikutin politik, bukan ngerti, saya juga nggak ngerti. Yang ngikutin politik pasti dengar kata-kata gini, dungu. Dungu itu relate ke Rocky Gerung, ya kan? Karena dia sering ulang-ulang kata-kata dungu. Sehingga pada begitu saya dengan kata-kata dungu, ingatnya Rocky Gerung. Dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut pencitraan. Nah, yang unik dari pencitraan adalah dia butuh waktu untuk ditanamkan, tapi begitu sudah ditanamkan, dia nggak akan bisa dilepas lagi. Nah, uh, pencitraan itu seperti ini. Kalau kamu ingat, ini saya pribadi ya, Pak Jokowi itu nggak pernah terkenal sebelum dia dengan SMK, ya kan? SMK itu Jokowi. Sebelum dia dengan SMK-nya melejit ke ranah nasional, kita nggak pernah dengar nama Jokowi. Saat dia seperti apa yang dilakukan di Solo, kita nggak pernah dengar. Tapi begitu tentang topik SMK melejit, dia dikenal. Akibatnya kemudian pencitraan yang terjadi adalah entah itu dengan plan by design atau begitu saja, itu adalah Jokowi adalah orang yang berpihak kepada rakyat kecil. Kemudian begitu beliau serius ke DKI 1, kemudian bentuk pencitraannya adalah misalnya ada gambar Jokowi dengan harga bajunya sekian, sepatunya sekian, rakyat jelata gitu kan, rakyat dekat dengan rakyat kecil. Nah, kemudian ada dia masuk ke gorong-gorong tadi DKI 1, digorong-gorong atau di bawah sapu. Itu pencitraan. Untuk apa? Untuk mendulang suara. Kenapa? Karena inti dari personal branding atau pencitraan adalah bagaimana caranya agar kamu dikenal dengan luas oleh suatu trait yang khusus, yaitu misalnya dari Jokowi pengen jadi dicoblos di pemilu, pilpres atau pilgub sebagai orang yang dekat dengan rakyat kecil. Jadi kan partai PDIP, jadi partai Wong Cilik, ya kan? Nah, kemudian kalau kamu kontaknya remote work, kontaknya adalah kamu ingin dikenal, bukan, kamu ingin dinilai sebagai seorang expert. Kenapa? Ya, karena kan kamu ingin di-hire oleh employer agar kenapa agar kamu bisa menyelesaikan masalah employer tersebut atau klien tersebut, dan kenapa kamu minta, kenapa klien mau meng-hire kamu, kamu kelihatan expert. Nah, kelihatan expert hanya bisa dilakukan dengan personal branding sebagai seorang expert. Ingat, orang itu menilai kamu dengan tatapan pertama loh ya. Meskipun kamu baik di hati, tapi wajahmu wajah buruk gak tampan, saya juga gak tampan. Maksudnya gini, uh, wajahmu cemberut atau wajahmu kelihatan orang yang membenci. Gimana caranya orang bisa menilai kamu baik kalau aura wajahmu nggak kelihatan baik? Atau gini, kalau kamu mau meyakinkan ke orang tua, calon mertua, bahwasanya kamu orang yang berada sehingga bisa stabil menafkahi anaknya lewat finansial yang bagus atau punya pekerjaan yang bagus secara strata ekonomi, maka tentunya kamu datang ke rumah orang tua tidak dengan ontel ya kan, atau tidak dengan pakaian yang lusuh atau minimal kamu mandi deh. Ya kan? Kenapa? Karena begitu ngeliat sekali wajahnya bersih, nggak perlu tampan, bersih. Kemudian bajunya juga uh, berkelas, kemudian sepatunya bagus, datangnya dengan mobil Honda Jazz misalnya ya, entah itu sewaan atau kreditan, tapi datang dengan Honda Jazz, ya sudah, orang akan lihat, oh, calon calon menantuku orang kaya. Iya kan? Tapi kalau kamu datang dengan pakaian yang lusuh, pasal jepit, kanan kirinya ketuker baru dari masjid misalnya, pakai baju sepeda ontel, calon mertua ini nggak bisa layak deh untuk
meminang anakku, ya kan? Nah, ini adalah yang dimaksud dengan personal branding, teman-teman. Dan di dunia remote work, personal branding adalah pengganti ijazah. Ingat, kamu nggak bisa mengupload ijazahmu sebagai untuk mengatakan kamu data expert. Tapi yang bisa kamu lakukan adalah kamu menunjukkan semua hasil karyamu di internet, yang online, yang offline bisa kamu tunjukkan lewat video, atau kamu bisa tunjukkan artikel-artikel yang kamu tulis. Itu adalah personal branding. Sehingga inti dari hunting job, mendapatkan job remote, itu adalah kamu bisa menunjukkan hasil karyamu di internet dengan cepat. Itu adalah personal brandingmu. Nah, teman-teman, personal branding itu sekali saya katakan kadang takes time atau take years. Tapi begitu selesai, nggak akan bisa dicabut lagi. Contoh, mungkin kamu mengenal saya sebagai remote worker Pak Eko. Itu saya beberapa tahun-tahun lah, dari tahun 2017. Dari tahun 2017 saya sudah sering ngepost, buat artikel, seminar, segala macam. Sekarang nggak bisa ngerubah saya jadi non-remote worker, nggak bisa. Karena sudah kuat banget. Ya kan? Personal brandingnya kuat banget. Nah, kamu nanti di remote work, nggak perlu repot-repot seperti itu. Yang ingin kamu lakukan adalah satu job aja yang ingin kamu gapai dengan membangun personal branding yang kuat. Begitu personal branding sudah tercapai, kamu bisa apply job-job lain dengan personal branding yang sudah kamu buat tadi. Oke? Right. Nah, ini kalau topik tentang personal branding harus saya tekankan agar kamu benar-benar paham buat apa saya mau bersusah payah membangun course Udemy. Terima kasih.